Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulai mempelajari pelajaran matematika wajib untuk kelas 6 IPA, IPS, dan MAK. Kita masih membahas tentang sudut, dan yang pertama akan kita jelaskan atau kita diskusikan adalah tentang perbandingan trigonometri. Yang pertama sin. Sin itu adalah perbandingan sisi Y per R. Cos itu adalah perbandingan sisi X dan R. Dan tan itu adalah perbandingan sisi Y dan X. Ada juga orang-orang yang mengistilahkan sin itu dengan demi. Artinya apa? Y itu diistilahkan dengan D. Ini berasal dari kependekan kata depan ya. Jadi Y itu adalah sisi yang terletak di depan sudut yang ditanyakan. Kemudian R diistilahkan dengan mi, berasal dari kata miring. Maksudnya R itu adalah sisi miring dari segitiga siku-siku atau sisi yang paling panjang. Kemudian X diistilahkan dengan sa, berasal dari kata samping. Jadi X itu nantinya bakal terletak di samping sudut yang ditanyakan. Oke, contohnya diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan panjang semua rusuknya 4 cm. R merupakan titik tengah AB dan yang ditanyakan adalah besar sudut TBR. Yang pertama akan Anda jelaskan di sini adalah penamaan sudut ya. Jika nama sudutnya adalah TBR, maka nanti besar sudut yang akan kita cari adalah besar sudut yang terletak, yang hurufnya itu terletak di tengah-tengah nama ini ya. Jadi besar sudut yang kita cari adalah sudut B intinya. Oke, ingat kalau tanyakan besar sudut, kalian langsung fokus ke huruf tengah dari nama sudut tersebut. Jadi nanti letak sudut yang akan kita cari terletak di titik B. Oke, perhatikan limasnya ya. Dan kemudian di sini yang perlu kalian ingat lagi, nama limas itu dimulai dari titik puncak. Jadi T ini kalian harus letakkan di titik puncak. Setelah tanda titik ini, ABCD, ini adalah nama buat alas limas. Jadi sama seperti kubus ya. Misalnya A-nya kamu mulai atau kamu taruh dan tuliskan di sini. Berarti huruf selanjutnya harus diputar berlawanan arah jarum jam. Artinya tulisnya ke sebelah kanan. A berarti kanannya di sini ya. Ini B, C di atasnya, dan D di sini. Oke, itu yang perlu Anda jelaskan untuk penamaan limas. Kemudian dia bilang tadi di soalnya R itu adalah garis tengah atau titik tengah dari garis AB, berarti R terletak di sini. Dan selanjutnya yang ditanyakan adalah sudut TBR. Oke, perhatikan ya, sudut TBR. Nah, di mana letak sudut yang akan kita cari nanti? Sudut yang akan kita cari terletak di titik B. Nah, di sini. Nah, untuk mencari besar sudut B, kalian perlu alat bantu, yaitu berupa segitiga siku-siku, karena rumus yang kita gunakan nanti adalah perbandingan trigonometri, dan perbandingan trigonometri ini berhubungan dengan segitiga siku-siku. Oke, kita buat segitiga siku-sikunya, tinggal dihubungkan aja dua titik yang belum terbentuk garis, yaitu garis TR di sini ya, dan kita keluarkan segitiga siku-sikunya. Dan di sini selanjutnya untuk mencari besar sudut, kita harus mengetahui dulu berapa panjang sisi-sisi pada segitiga ini. Dan yang paling gampang kita dapatkan adalah panjang sisi TB ya. Karena TB ini kenapa paling mudah? Karena TB ini dari ketahui dia panjangnya adalah 4 cm karena merupakan rusuk limas. Kemudian sisi berikut yang gampang atau mudah kita dapatkan adalah panjang sisi BR. BR ini kan setengah dari AB. AB juga rusuk limas yang panjangnya 4 cm. Berarti BR panjangnya setengahnya 2 cm. Nah, apakah kita perlu mencari panjang sisi TR? Sebenarnya itu pilihan ya. Tapi kalau kalian perhatikan rumus perbandingan trigonometri di samping ini kan perbandingan cuma dari dua sisi. Jadi cukup sebenarnya dua sisi ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan keterangan di sini ya. Jadi dari perbandingan trigonometri ini kita gunakan rumus yang mana nih? Kita lihat di sini. Ini sudut yang mau ditanyakan. Ingat tadi, dari sudut yang mau ditanyakan ini kita bisa mengetahui letak sisi-sisinya. Nah, sisi X itu adalah sisi di samping. X artinya sa. Maksudnya sisi di samping sudut. Ini sudut berarti sampingnya yang ini. Berarti 2 cm ini adalah
sisi X. Kemudian yang paling panjang, lihat, yang paling panjang diistilahkan dengan mi atau miring. Nah, 4 cm ini berarti adalah panjang sisi R. Oke, di sini ada X, di sini ada R. Lihat perbandingan trigonometri yang memuat sisi X dan R itu mana? Kalau sini itu kan Y per R. Cos X per R tan Y per X. Nah, dari ketiga ini kan yang pas itu adalah perbandingan dari kosinus ya. Jadi rumus yang kita gunakan di sini adalah rumus kosinus. Kenapa di sini ada ganti B? Karena sudut yang mau kita cari adalah sudut B. Boleh diganti, boleh enggak. Dan kemudian di sini lihat cos alpha rumusnya adalah X per R. Dengan X-nya kita ganti langsung dengan 2 dan R-nya sama dengan 4. Oke, kita sederhanakan kedua angka ini dibagi dengan 2 ya, jadi setengah. Dan yang kita mau cari adalah besar sudutnya. Nah, berarti nilai dari B-nya, bukan cos B, tapi B-nya. B kita dapatkan 60 derajat dari mana? Jadi intinya di sini Anda jelasin dulu, besar sudut TBR itu sama dengan 60 derajat. Dari mana dapatnya? Lihat ya, cos B itu sama dengan setengah. Perhatikan saat berikutnya. Nah, di sini kalian lihat ini adalah tabel sudut istimewa yang harus kalian hafalkan. Jadi nilai cos, perhatikan ke cos di sini. Nilai cos yang hasilnya setengah itu terletak di sudut 60 derajat. Makanya tadi besar sudut B itu sama dengan 60 derajat. Asalnya dari sini ya. Nilai cos yang hasilnya setengah dan 60 derajat. Oke, selanjutnya contoh yang kedua masih sama tentang limas, namanya adalah TKLMN dengan panjang semua rusuknya 10 cm. Yang ditanya adalah nilai kosinus sudut antara garis TL dan bidang KLMN. Nah, perhatikan di sini garis TL, di bawahnya adalah bidang KLMN. Sama seperti pencarian sudut pada kubus yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi untuk mencari besar sudut antara garis dan bidang, caranya kalian lihat TL ini di antara dua titik ini, di antara dua titik yang terletak pada garis ini, titik mana yang belum terletak pada bidang KLMN? Kalau titik L udah pasti terletak ya, karena kan namanya aja udah sama tuh, KLMN. L ini sudah terletak di bidang KLMN, dan yang belum terletak di bidang KLMN ada titik T. Jadi titik T ini kita harus cari proyeksinya. Proyeksi secara tegak lurus, hasil proyeksinya adalah di bawahnya sini, kita namakan misalnya adalah titik W. Jadi hasil proyeksi garis TL itu adalah garis LW. Oke, jadi di sini kita udah dapet ini sudut yang kita mau cari nanti adalah sudut L. Nah, kosinus sudut L ya. Jadi dari sini kita kita buat garis bantu sampai ke bentuk segitiga siku-siku, kita pindahin di sini sama seperti tadi rusuknya yang mudah di sini ya 10 cm karena rusuk limas. Kemudian LW itu adalah 5/2. Kenapa? Kalian perhatikan LN itu kan diagonal dari segi 4 ini ya. Sama seperti kubus, kalau rusuknya 10 berarti diagonalnya adalah 10/2. Nah, setengah dari 10/2 berapa? 5/2. Oke, dari sini kita bisa dapatkan nih keterangannya sama ya. X-nya sama dengan 5/2 karena terletak di samping sudut ini, sudut sisi sampingnya di bawahnya. Berarti 5/2. Yang paling panjang namanya R, 10 cm. Oke, kosinus pas rumusnya adalah X per R, jadi cos L, karena sudutnya L, rumusnya adalah X 5/2 per R, 10. Disederhanakan menjadi 5 sama 10 dibagi 5 ya, jadi setengah, akar 2-nya terus ke samping. Nah, ini selesai, karena yang ditanyakan adalah kosinusnya. Kosinus sudut, berarti kosinus sudut antara garis TL dan bidang KLMN adalah setengah akar 2. Oke, selesai pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa